Pemirsa, salah satu korban penipuan Wawon CS yang selamat dari pembunuhan berantai adalah Hana, yang merupakan pekerja migran perempuan. Lantas bagaimana cerita Hana sampai tergiur dengan penggandaan uang yang ditawarkan oleh Wawon CS dan siapa saja rekannya yang sempat tertipu? Untuk membahasnya kami sudah terhubung langsung bersama dengan Mbak Hana, TKW korban penipuan Wawon. Selamat siang, Mbak Hana. Siang, Mas. Baik, Mbak Hana, sebelumnya kami turut prihatin dengan insiden yang menimpa Anda sebagai korban dari Wawon CS. Tapi kalau bisa diceritakan, Mbak Hana, kapan Mbak Hana mengenal sosok Wawon dan teman-temannya? Saya mengenal Wawon ini dari almarhum Siti Fatimah yang berkediaman di Cianjur. Kami bertemu waktu itu di Bank Injas, di Bank Araji, di Bank Seriat. Begitu beliau kenal, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Oh, kamu dari Indonesia? Ya. Kenalkan, saya Siti Fatimah dari Garut. Oh, saya bilang saya Hana dari Bekasi. Nah, kemudian beliau ini meminta nomor handphone saya untuk berkomunikasi. Dia bilang, kamu mau ikut investasi nggak? Investasi apa ya? Saya bilang gitu. Nah, dia bilang nanti aja ya di rumah saya telepon. Begitu di rumah, beliau ini menelpon kepada saya dan menanyakan, kamu benar mau ikut investasi? Dan saya di situ bertanya, investasi Baik. seperti apa? Nah, kemudian Siti Fatimah langsung menyambungkan kepada Wawon. Mhm. Dari mana Siti Fatimah mendapatkan kontak Anda, Mbak Hana? Apakah sebelumnya sudah kenal atau gimana? Sebelumnya kami ini tidak mengenal, walaupun kami satu agensi, kebetulan kami tidak saling mengenal. Dan saya memberikan nomor handphone saya waktu saya bertemu beliau ini di bank. Mhm. Baik, bertemu di bank begitu dan Anda satu agensi dengan Siti Fatimah yang juga merupakan istri dari Wawon CS. Istri dari Wawon begitu ya? Bukan, Siti Fatimah ini korban yang meninggal di perairan Bali, bukan istrinya Wawon. Oke, baik. Mbak Hana, tadi Anda katakan bahwa ditawari, diiming-imingi dengan investasi. Bagaimana tawaran yang kemudian Anda tergiur begitu, Anda yakin untuk mengikuti investasi bodong tersebut? Kebetulan sudah banyak ya sebelum saya yang ikut bergabung, di situ juga sudah banyak yang ikut bergabung, termaksud istri M. Dode Solehudin, yaitu Yeni alias Yeyen. Beliau yang menawarkan itu kepada Siti Fatimah. Di situ sudah tergabung Aslem, terus sama yang meninggal itu Siti Fatimah, lalu kemudian Epi, kemudian saya. Kenapa saya nggak ada curiga? Saya berpikir masa iya sih gitu sesama TKW, sesama anak rantau mau menipu. Soalnya istrinya Dede ini pun seorang TKW. Baik, tapi Mbak Hana dijelaskan nggak bagaimana cara kerjanya investasi ini untuk kemudian bisa mendapatkan untung yang lebih besar? Nah, beliau ini katanya investasi seperti menanamkan modal. Di situ saya modal awal ini dipinta sekitar 38 juta. Mhm. Dan kemudian dari si bunga yang sudah saya tanam ini, kemudian saya bisa menghasilkan seperti tanah, rumah, sawah, dan seperti apa yang kita inginkan itu dari si hasil investasi ini bisa dibeli. Oke, artinya dari bunga investasi tadi yang bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian sudah berapa total dana yang Anda transfer ke Wawon waktu itu? Kurang lebih ya, yang saya pegang bukti transfernya saat ini itu sekitar 75 juta. Mungkin lebih karena saya ikut transfer itu dari tahun 2018 sampai 2021. Baik, selama kurun waktu itu ada kurang lebih 70 juta yang sudah Anda setorkan ke Wawon. Apakah sempat menagih hasilnya ke Wawon, Mbak Hana? Saya sempat menanyakan hasil dari itu. Beliau bilang begini, Wawon bilang,
kamu pulang aja dulu, nanti kamu setelah pulang kami respon dan setelah itu kamu bisa pulang ke rumah kamu. Oke, dan waktu Mbak Hana menagih hasil itu apakah turut dijanjikan dan dikasih tahu sudah berapa keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi itu? Di situ saya menanyakan, dia bilang sudah ada, sudah lumayan banyak, pasti kamu sukses. Yang penting kamu ingat jangan banyak cerita, jangan banyak bilang, jangan banyak omong sama orang lain gitu. Ya nanti kalau kamu banyak omong, banyak cerita sama orang lain itu bisa-bisa kamu itu bakalan celaka. Oke, alasannya karena celaka. Mbak Hana tidak curiga pada saat dikatakan seperti itu? Belum menaruh curiga ya, waktu sepanjang itu saya ini belum merasakan curiga. Saya timbul curiga ketika Siti Fatimah ini pulang ke Cianjur dan dinyatakan meninggal di perairan Bali. Di situ mulai timbul kecurigaan saya. Mhm. Apa yang ada di benak Anda, Mbak Hana, waktu itu? Ya di situ saya ya aneh gitu. Kenapa yang tadinya pulangnya ke Cianjur dalam keadaan sehat walafiat, segar, nggak ada keluhan apapun, kenapa bisa diketemukan meninggal di perairan Bali? Mau kemana tujuannya gitu? Ada apa sebenarnya? Di situ saya coba telepon MDD Solehudin dan Aki ini, tapi nggak ada jawaban yang membuat saya puas, yang membuat saya, oh ya mungkin ini enggak. Tapi dia bilang Siti Fatimah ini sudah bahagia bersama keluarganya di Bandung dan sudah menikmati hasil dari si investasi ini. Baik. Pada saat itu apakah ada teman lain Anda yang juga turut ikut dengan investasi bodong ini dari tawaran dari Wawon? Nah, si ikut ini, kami ini dia tergabung dalam dibuatin grup sama Yeni, istrinya Dede ini, kami terdiri 9 orang waktu itu. Hmm. Setelah saya ikut gabung, di situ ada juga Hamidah yang ikut bergabung, kemudian Nunu juga ikut bergabung. Di dalam grup itu ada 9 orang termasuk Dede. Tidak semuanya perempuan. Di situ ada Farida, ada Aslem, ada saya sendiri, ya terus sama Yanti atau siapa saya kurang begitu mengenal, satu lagi. Kemudian Epi, Siti Fatimah, Baik. ada Hamidah, terus Semuanya saya itu menjadi sendiri. korban juga, Mbak Hana? 9 orang itu ikut investasi ini dan juga menjadi korban? Iya, semuanya ikut korban. Oke. Dan 2 Mbak, dinyatakan sudah meninggal. 2 dinyatakan sudah meninggal, siapa saja Mbak Hana? Siti Fatimah sama Farida. Farida. Mbak Hana pernah bertemu dengan 2 orang ini? Kalau Siti Fatimah saya mengenalnya dengan baik ya, walaupun kita cuma baru 1 kali ketemu, kami sering teleponan, sering kontak, tidak pernah putus ya, terputus komunikasi semenjak beliau ini pulang ke Indonesia, pulang ke Cianjur. Oke. Mbak Hana pada saat pulang ke Cianjur, apakah pernah bertemu dengan sosok Wawon? Saya sendiri nggak pulang ke Cianjur, saya langsung pulang ke Bekasi, ke kediaman saya sendiri. Karena saya juga takut ya, karena saya berpikir Siti Fatimah pun yang pulang ke Cianjur belum ada kejelasan seperti apa dan di mana keberadaannya. Di situ saya berpikir kalau saya pulang ke Cianjur bisa-bisa saya tidak bertemu keluarga dan anak-anak saya. Di situ saya mencoba langsung pulang ke rumah, nggak memberi kabar kepada pihak Wawon. Baik, tapi Mbak Hana belum pernah sama sekali bertemu dengan Wawon sampai sekarang? Belum. Belum. Pernah ada upaya untuk bertemu dengan Wawon atau mungkin Wawon yang menghubungi Mbak Hana? Saya pernah pergi ke Cianjur 2 kali. Pertama itu tanggal 2 Desember 2022 saya ke Cianjur. Saya cuma bertemu di situ sama MDD Solehudin. Baik.
Mbak Hana, beberapa waktu lalu Anda bersama dengan rekan Anda Aslem ke Polda Metro Jaya melaporkan ada hilangnya dua teman Anda, Nene dan juga Evi. Apakah Nene dan Evi ini juga termasuk dari korban penipuan, Wawon? Iya, mereka juga tergabung dalam investasi ini, korbannya Wawan. Kapan terakhir bertemu dengan Nene dan juga Evi dan terakhir berkomunikasi? Saya terakhir komunikasi sama Nene itu sekitar tahun 2019. Kalau Epi itu setelah Epi ini pulang ke Cianjur, ke kediamannya MDD Solehudin. Di situ kami lost contact, tidak pernah ada kabar. Baik, baik. Kami masih akan terus menantikan seperti apa jalannya proses hukum dari kasus ini. Tapi terakhir, Mbak Ana, mungkin singkat saja apa harapan Anda dari proses hukum ini? Ya, harapan saya biar dihukum ditegakkan seadil-adilnya, diusut sampai setuntas-tuntasnya, dan saya bisa mengetahui kedua rekan saya di mana keberadaannya, dihukum yang setimpal lah. Soalnya ya bukan saja kerugian material, bahkan nyawa pun sudah banyak yang melayang, banyak yang menjadi korban. Kalau Baik. TKW-TKW ini berjuang untuk buat keluarganya, untuk anaknya. Tapi kenapa begitu teganya, begitu kejamnya dia mengambil hasil jeripayah usaha para TKW dan menghilangkan nyawa Ya. seseorang. Itu seperti menghilangkan nyawa sebuah hewan gitu. Sesosok hewan, jadi kayak nggak ada berperi kemanusiaan sama sekali, nggak ada di situ rasa penyesalan atau kayak seperti apa. Saya ya pengen ditegakkan hukum ini seadil-adilnya. Baik, kita harapkan ada proses lanjutan dari penegakan hukum dalam kasus ini. Terima kasih, Mbak Hana, TKW korban penipuan Wawon CS sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas.